Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Silahkan dimulai dulu ya berdoanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir Reno, Oh, Bu. Reno. Baik. Kenapa? Apa beritanya? Oh, izin. Oke. Izin kenapa ya? Ibunya melahirkan, Bu. Oh, ibunya melahirkan. Oke, mudah-mudahan ibunya Reno diberikan keselamatan ya, beserta adiknya juga, amin. Ya, didoain temannya. Lalu, nih, teman-teman yang lain, semangat ya belajarnya. Karena Nelson Mandela pernah berkata bahwa pendidikan itu adalah cara paling ampuh untuk mengubah dunia. Bayangin, cara paling ampuh itu pendidikan untuk mengubah dunia. Jadi jangan pernah merasa ilmu yang kalian dapat itu akan sia-sia. Nah, jadi ilmu itu pasti akan berguna suatu saat. Jangan pernah membenci suatu bidang ilmu, karena kalian pasti nanti akan membutuhkan ilmu yang udah kalian dapatkan tadi. Jadi jangan pernah, walaupun kalian merasa itu sulit, jangan pernah kalian benci suatu bidang ilmu ya. Oke, mengingat materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita belajar mengenai enzim. Enzim. Nah, jangan sampai lupa materi mengenai enzim yang udah kemarin kita bahas. Lalu, nah pada pertemuan kali ini nih kita akan masuk ke materi baru dengan judul besarnya itu materi genetik. Nah, ayo apa itu materi genetik? Ada yang udah pernah dengar belum? Udah ada nih pasti yang udah pernah dengar kan. Nah, sebelumnya ibu mau anak-anak sekalian memperhatikan gambar yang akan ibu berikan ya. Nah, silahkan diperhatikan dan kalau buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kalian tadi. Apa yang hendak kalian buat? Silahkan ya diperhatikan gambarnya. Oke, silakan anak-anak lihat kakak-kakak yang di depan ini. Nah, coba diamati dan buat pertanyaan terkait mereka yang berhubungan dengan materi kita ya tentunya. Oke, silahkan ya ditanyakan. Lalu nanti didiskusikan bersama teman-teman lainnya di dalam kelompok. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Baik, saya Rini Wulandari dari kelompok 2. Izin bertanya Bu, setelah berdiskusi tadi, kami ingin bertanya, mengapa rambut kedua kakak-kakak itu berbeda Bu? Yang satu ada yang lurus aja, dan yang lainnya itu ada yang keribu Bu. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Sekian, terima kasih Bu. Baik, bagus sekali pertanyaan dari Rini. Yuk, mari kita berikan tepuk tangan kepada Rini dari kelompok 2. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Oh, oke, silahkan. Saya Rena Octavia dari kelompok 1. Izin menyampaikan pertanyaan kami Bu. Berdasarkan pengamatan tadi, terdapat perbedaan warna kulit pada kedua kakak-kakak tersebut. Nah, kenapa ya ada perbedaan warna kulit pada kakak-kakak itu? Dan juga dari segi tinggi mereka juga berbeda Bu. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan adanya perbedaan ini Bu? Sekian, terima kasih. Masya Allah, bagus-bagus sekali pertanyaan dari anak-anak ibu ini ya. Baik, karena udah ada pertanyaan dari kedua kelompok nih,
Silahkan dicari jawabannya dari buku paket Erlangga boleh, dari internet juga boleh, tapi yang valid ya. Lalu dari mana lagi? Dari mana aja boleh, dari YouTube juga boleh, dari video boleh. Nah, jadi anak-anak silahkan cari sumber materi yang valid untuk jawab pertanyaan kalian ya. Oke, semangat, Ibu tunggu. Kalau ada apa-apa silahkan ditanya ya. Nah, Rena, jadi menurutmu gimana? Kenapa sih beda warna kulit sama beda tinggi? Nah, kalau menurutku sendiri, kenapa kakak-kakak itu bisa beda warna kulit dan beda tinggi? Karena orang tuanya berbeda nggak sih? Ya kan? Pernah denger nggak kalau seandainya anak itu ikut kedua orang tuanya? Nah, misalnya gini nih, ada yang bilang anak kalau cewek ikut bapak lah, atau anak cowok ikut mama lah. Kan ada tuh misalnya ayahku ya agak hitam nih, mamaku putih, terus kulitku jadi kayak sawo matang gitu. Jadi kayak dari kedua orang tua aku, ya nggak? Oh iya juga ya, ini aku baru dengar video kalau seandainya sifat-sifat pada suatu individu itu ditentukan oleh kode-kode yang udah ada. Nah, yang terselubung di dalam yang namanya kromatin, dan di dalamnya itu ada DNA, ada juga yang namanya RNA. Nah, kromatin ini nantinya akan memendek dan menebal membentuk kromosom yang ada pada setiap individu. Lalu DNA itu artinya adalah deoksiribosa nukleot asid. Jadi ini adalah rantai double helix ganda yang berpindah ke kanan dan mengandung materi genetik. Terus ada juga yang namanya RNA. Itu tuh cuma rantai tunggal yang kadarnya itu nggak selalu tetap di dalam suatu sel, karena tugasnya itu untuk sintesis protein. Nah, berarti bisa kita simpulin kalau gaya rambut atau model rambut pada kakak-kakak itu selain karena fashion, itu ada yang alami. Karena adanya gen-gen yang mengkode rambut kakak itu agar menjadi lurus, ada yang menjadi keriting, dan lain sebagainya. Oke, bisa kita simpulin ya teman-teman. Baik, waktu untuk diskusi sudah habis ya anak-anak. Silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Baik, saya Rena Octavia dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, menurut kami adanya perbedaan-perbedaan fisik seperti perbedaan bentuk rambut, warna kulit, dan tinggi itu merupakan perbedaan yang bersifat genetik atau bersifat diturunkan dari orang tua dari kakak-kakak ini. Nah, misalnya saja ada kakak ini yang ibunya itu berkulit gelap, bapaknya berkulit cerah. Nah, bisa saja gen-gen itu mempengaruhi kulit kakak itu sehingga kulit kakak itu menjadi sawo matang, misalnya ya teman-teman. Nah, jadi gen-gen itu tersimpan di dalam suatu benang yang memadat, benang kromatin yang memadat yang kita sebut sebagai kromosom. Lalu gen-gen ini ada di dalam DNA. DNA itu adalah pita double helix yang berbilang ke kanan. Lalu ada juga yang namanya RNA ya teman-teman. RNA itu adalah rantai tunggal yang kadarnya kurang stabil, yang berfungsi dalam proses sintesis protein. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali penjelasan dari Rena Octavia tadi. Nah, maka Ibu akan meluruskannya ya ke PPT Ibu. Nah, bisa kalian lihat di depan. Nah, benar yang dikatakan tadi, ada kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Nah, kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, autosom dan gonosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh, jadi tidak terkait dengan kelamin. Sedangkan gonosom adalah
kromosom kelamin. Nih, kalau berdasarkan letak sentromer itu yang di bagian tengahnya. Kalau di sini itu yang warnanya abu-abu. Nah, ada yang namanya metasentrik. Metasentrik itu dibaginya betul-betul di tengah ya. Kalau submetasentrik agak naik sedikit aja. Kalau udah masuk akrosentrik itu udah 3/4 tuh naiknya. Nah, kalau si telosentrik itu ujungnya nggak ada. Jadi ujungnya itu ya langsung sentromer gitu. Nih, kalau mau dilihat kromosom itu ada apa aja? Ada lokusnya, ada kromiolnya, ada benang kromonemanya, ada satelit ya. Nanti kayak benjolan gitu. Lengan kromosomnya ya ada yang panjang, ada yang pendek, bisa tahu kan? Nih, tuh kalau dibuka itu sentromernya ada kumpulan nukleosom, ada histon itu protein, nanti dia itu kayak menggulung si DNA. Nah, nih DNA tadi yang dijelasin sama kelompoknya si Reno Octavia. Nah, DNA itu terdiri dari basa nitrogen. Nah, gugus fosfatnya ada. Nih, basa nitrogennya purin sama pirimidin. Ada adenin, tinin, ada guanin, ada sitosin. Nah, tuh gugus gula pentosannya juga ada. Nah, coba dilihat ya. Nih, ini namanya DNA. Dia double helix. Jadi double ganda dia. Tong seling gini. Nah, nih apa nih perbedaan dari si DNA dan RNA? Nah, dari basa nitrogennya sendiri, kalau si DNA itu punya adenin, guanin, sitosin sama timin. Nah, kalau RNA itu dia adanya adenin, guanin, sitosin sama urasil. Beda ya, beda rantainya. Oke. Lalu ada juga nih perbedaannya jelas sekali tuh di gambar. Kalau DNA itu double, kalau RNA itu tunggal. Oke, ini lihat tabelnya. Nah, kalau berdasarkan fungsi, DNA itu mengendalikan faktor keturunan dari sintesis protein. Kalau RNA mengendalikan sintesis proteinnya. Letaknya, kalau DNA terdapat pada inti sel, kalau RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Banyak ya letaknya. Terus ada komponen gulanya, itu deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Kalau ukuran panjangan DNA ya daripada RNA, lalu jenis basanya tadi, lalu kadarnya. Kalau DNA itu tidak berubah, kalau RNA itu berubah atau tidak tetap. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka coba kita simpulkan ya. Izin menyimpulkan, Bu. Menurut saya pembelajaran kali ini kita membahas mengenai materi genetik, yaitu kromosom, DNA, dan RNA. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin dan menggulung DNA beserta protein histon. Lalu kalau DNA adalah pita double helix ganda yang mengandung gen-gen yang mengkode sifat-sifat pada suatu individu. Nah, kalau RNA itu adalah rantai tunggal. Nah, ini berfungsi sebagai untuk menjalankan sintesis protein. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Rini sudah menyimpulkan. Atas kesimpulan Rini tadi sudah jelas ya. Baik, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Silahkan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa tugas yang udah Ibu share yang 5 soal itu dikerjakan ya. Nanti akan Ibu bahas dan penilaian kalian dari situ. Oke, terima kasih.